Klarifikasi, setelah kejadian rakyat Aceh dipukul oleh oknum TNI oleh pimpinan Kodim, akan menegaskan akan menindaklanjut anggotanya. Tanggung jawab pertama, mereka akan saya obati. Ya, tentara memang nggak pernah berubah sejak dulu. Mereka selalu saja menggunakan kekerasan dalam setiap pendekatan. Ini saya pikir sudah saatnya Prabowo, rezim pemerintah ini membuktikan bahwa betul bahwa negara ini memang negara hukum. Nggak ada alasannya bendera itu dia direpresi dengan kekerasan. Nah, walau bagaimanapun tentara tidak boleh melakukan, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini. Kami, Aliansi Mahasiswa Aceh, mengecam keras tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparat TNI dalam pembubaran paksa konvoi bantuan untuk Aceh Tamiang. Kemudian diduga pengeroyokan terhadap saudara-saudara kami yang ingin menaikkan bendera bintang bulan. Kalau Bapak mau minta bantuan ke Jakarta, BKO, jangan tanggung-tanggung Pak. Minta aja Pak, 100 juta. Jangan 1000 lagi minta tambah Pak. 100 juta personil lagi Bapak minta tambah. Memang Bapak seorang pembunuh yang berdarah dingin kalau begitu Pak. Kami rakyat Aceh sangat kecewa dengan Bapak. Kalau gitu, kita mulai yuk. Kita gaskan ke sana semua yuk. Kita gaskan aja yuk. Kita kumpulkan, kita gaskan ke sana yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan dan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar dari peristiwa GAM ya, vs TNI dalam tanda kutip ya. Setelah pihak TNI melakukan tindakan represif ya, sekali lagi saya katakan tindakan represif karena mungkin kesabarannya telah habis ya setelah berminggu-minggu diprovokasi oleh oknum-oknum GAM, akhirnya TNI lu jual gua beli. Dan seperti dugaan banyak netizen sebelumnya, begitu tindakan TNI itu agak represif gitu ya, atau dengan kata lain begitu mereka ditindak oleh TNI, mereka secara rombongan melakukan klarifikasi ya. Klarifikasi apa Bang? Yang mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh TNI. Mereka menyalahkan TNI ya, yang katanya arogan ya kan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, bahwa kami tidak pernah membenarkan adanya tindakan represif yang dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini dalam bentuk apapun, termasuk yang dilakukan oleh TNI. Tetapi kami juga tidak menutup mata bahwa tindakan itu menurut saya secara pribadi merupakan reaksi ya, reaksi, sekali lagi saya katakan reaksi atas aksi provokatif yang dilakukan ya mereka selama ini berminggu-minggu ya, baik secara verbal maupun tindakan, misalnya mengibarkan bendera bintang bulan di mana-mana, menghadang bantuan yang dikirim ke lokasi bencana ya, dan juga memprovokasi masyarakat melalui media sosial agar melawan pemerintah. Nah, tindakan-tindakan ini juga tidak bisa dibenarkan ya. Provokasi-provokasi semacam ini juga tidak dibenarkan. Jadi selain kami mengecam tindakan TNI yang represif, kami juga tidak setuju atau mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh oknum-oknum GAM. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Klarifikasi, setelah kejadian rakyat Aceh dipukul oleh oknum TNI oleh pimpinan Kodim, akan menegaskan akan menindaklanjut anggotanya. Tanggung jawab pertama, mereka akan saya obati. Nah, coba bayangin, ya kan? Akhirnya yang disalahkan adalah TNI. Nah, jadi memang di sini saya bisa merasakan teman-teman ya. Ewuh pakewuh, apa ewuh pakewuh itu? Serba salah ya. Yang dialami oleh saudara-saudara kita
yang berstatus sebagai TNI di lokasi-lokasi rawan seperti ini. Melakukan perlawanan dianggap melanggar HAM, ya kan? Melakukan tindakan represif juga dianggap arogan, ya, melanggar hukum. Tidak melakukan apapun, setiap hari diprovokasi dan diintimidasi, baik secara verbal maupun tindakan. Nah, ini gimana gitu ya? Aduh. Nggak ngerti lah. Lanjut. Salam yang terhormat kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh. Pak Wagub, buka mata, pasang telinga. Tengok rakyat yang memilihmu menjadi wakil gubernur. Terutama orang Aceh PD yang banyak memilihmu sebagai orang kampung ataupun pribumi. Hari ini apa yang terjadi pada mereka di saat mereka mengantar barang bantuan kepada saudaranya yang kena musibah di Aceh Timur ataupun di Temiang. Pak Wagub yang terhormat, kalau Bapak mau minta bantuan ke Jakarta BKO, jangan tanggung-tanggung Pak. Minta aja Pak 100 juta. Jangan 1000 lagi minta tambah Pak. 100 juta personil lagi Bapak minta tambah. Memang Bapak seorang pembunuh yang berdarah dingin kalau begitu Pak. Kami rakyat Aceh sangat kecewa dengan Bapak. Apa yang sekarang Bapak lakukan hanya untuk menjaga keamanan di Aceh. Pak Wagub, terima kasih atas bantuan yang telah engkau minta pada pusat. Terima kasih Pak Wagub. Kami telah menerimanya penuh dengan darah, penuh dengan luka Pak Wagub. Terima kasih Pak Wagub. Besok minta lagi Pak Wagub. Kalau perlu tambah 1 juta lagi Pak Wagub. Ya Pak Wagub, terima kasih Pak Wagub. Tolong dibagikan video ini supaya tidak sampai ke telinga Pak Wagub. Terima kasih Pak Wagub. Kok santai saudara kita ini sekarang bikin kontennya. Kemarin-kemarin ketawa-ketawa ya, terbahak-bahak ya. Ketawa dengan mulut yang sangat lebar. Nah sekarang kok santai bang, ya. Nah macam kayak gini kan enak bikin konten, ya kan? Nggak usah lah provokatif, ya nggak usah lah menantang sana, nantang sini, santai aja. Yang penting kan aspirasi, ide, gagasan yang Anda sampaikan, ya sampai kepada pendengar, sampai kepada penonton, ya kan? Cuma sekali lagi, walaupun Anda menyampaikannya dengan cara yang sangat santun, tapi saya juga melihat ada apa namanya ya, ketidakcocokan antara pernyataan Anda dengan fakta empiris di lapangan ya. Ya, tadi di bagian depan Anda ini semacam menyayangkan tindakan TNI yang menghadang anggota GAM yang sedang mengirimkan bantuan. Bukannya selama ini video yang beredar di media sosial justru kalianlah yang menghadang truk-truk bantuan dari pemerintah untuk korban bencana Aceh. Karena itu yang kami lihat. Nah sementara TNI ini tidak menghadang bantuannya, tetapi menghadang karena kalian melakukan provokasi, misalnya mengibarkan bendera, kemudian provokasi verbal ya, yang saya yakin mungkin saja itu dilakukan oleh kalian sambil berkonvoy. Nah, itulah yang ditindak oleh TNI. Sebetulnya bukan bantuannya. Yang justru menghalangi bantuan yang dikirim ke lokasi bencana justru kalian. Itu yang tersebar di media sosial ya. Setahu kami kan seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude para Aceh. Bude mahasiswa. Kami Aliansi Mahasiswa Aceh mengecam keras tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparat TNI dalam pembubaran paksa konvoi bantuan untuk Aceh Tamiang. Kemudian diduga pengeroyokan terhadap saudara-saudara kami yang ingin menaikkan bendera bintang bulan atas bentuk kekecewaan terhadap NKRI. Kami mengajak
seluruh mahasiswa se-Aceh untuk merapatkan barisan, melakukan konsolidasi untuk tindakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rakyat Aceh. Udah mahasiswa. Oke, saudara-saudara kita Aliansi Mahasiswa se-Aceh, ya, serukan konsolidasi, kecam tindakan represif aparat TNI. Saya sependapat ya, mengecam tindakan represif aparat TNI. Tetapi tolong juga ya, kalian juga mengecam tuh tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh oknum-oknum GAM ya. Kalau hanya mengecam tindakan represif aparat TNI, menurut saya itu kurang adil. Karena sekali lagi, tindakan represif aparat-aparat TNI itu merupakan reaksi. Kalau reaksi pasti ada aksi. Aksinya siapa? Yaitulah oknum-oknum GAM yang selama ini melakukan tindakan-tindakan provokatif. Ya, itu juga harus dikecam biar imbang. Kan seperti itu loh. Iyalah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat berbagai macam insiden terjadi di lapangan dalam akhir-akhir ini, terutama yang baru terjadi hari ini, tadi siang dan malam ini, maka kami mohon kepada DPR Aceh dan juga DPR RI yang mewakili Aceh untuk menjelaskan apakah yang dilakukan oleh rakyat melanggar dengan hukum atau tidak. Begitu pula ahli-ahli hukum silakan menyampaikan apakah yang dilakukan oleh sebahagian bangsa Aceh mengantar bantuan dengan konvoi bendera, apakah itu melanggar hukum atau tidak, ya, atau apakah itu makar atau tidak. Karena kami lihat berbagai macam cara dalam pembubaran sampai terjadi kekerasan fisik. Maka kami mohon kepada siapapun yang mengerti hukum atau ahli hukum, terutama DPR Aceh dan juga DPR RI yang mewakili dari Aceh, untuk menjelaskan masalah ini. Dan juga kepada seluruh praktisi hukum untuk mengupas tuntas masalah ini apakah melanggar hukum atau tidak. Dan juga kepada seluruh akademisi terutama yang bagian hukum, apakah yang dilakukan oleh rakyat dengan konvoi membawa bendera dalam mengantar bantuan, apakah itu melanggar hukum? Kalau memang melanggar hukum, pantaskah dibubar dengan kekerasan atau tidak? Ini mohon ya, supaya tidak ada lagi korban di pihak rakyat. Ya, karena rakyat sudah cukup, rakyat Aceh menderita dengan banjir yang luar biasa, kemudian terkesan dianaktirikan, kemudian listrik mati sampai hampir sebulan, kemudian jaringan HP tidak jelas lama sekali, sehingga berbagai macam kekecewaan yang ditimbulkan, sehingga terjadi berbagai macam protes. Maka dikala protes-protes tersebut, apakah pantas dibubarkan dengan kekerasan? Mohon kepada yang mengerti untuk menyampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah itu bentuk protes yang wajar ataukah tidak ya? Karena yang disampaikan oleh netizen barusan, gitu. Nah, itu katanya bentuk protes, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, saya juga sebetulnya tidak pernah melarang ya, bukan saya tidak berhak melarang atau memperbolehkan. Karena itu yang mengatur adalah undang-undang, dan setahu saya memang tidak disalahkan melakukan unjuk rasa protes atas ya mungkin aturan-aturan, tindakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat ya. Istilahnya berdemonstrasi lah. Tetapi ketika berdemonstrasi diiringi dengan mengibarkan bendera-bendera
yang macam kayak gitu, ya kan? Dan juga diiringi oleh provokasi-provokasi ya agar melakukan tindakan makar. Dan juga perlu diingat loh, pada saat TNI melakukan tindakan represif tersebut ya, diketahui salah satu anggota atau oknum GAM yang melakukan aksi konvoi tersebut ya kan membawa senjata api, Pak. Nah, ini perlu juga diluruskan teman-teman ya, siapa tahu informasi yang beredar di media sosial itu keliru. Karena saya mendapatkan informasinya macam kayak gitu. Nah, kalau sudah berdemo, menyampaikan aspirasi, kemudian menyampaikan kritik ya, sambil membawa bendera-bendera tertentu dan membawa senjata api. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, coba ya, teman-teman ikut berkomentar. Lanjut. Sampai malam hari ini juga ada beredar video bahwasanya warga ini dipukul oleh aparat. Ini gimana? Ya, tentara memang nggak pernah berubah sejak dulu. Mereka selalu saja menggunakan kekerasan dalam setiap pendekatan. Ini saya pikir sudah saatnya Prabowo, rezim pemerintah ini membuktikan bahwa betul bahwa negara ini memang negara hukum. Nggak ada alasannya bendera itu dia direpresi dengan kekerasan. Nah, walau bagaimanapun tentara tidak boleh melakukan, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini. Bahwa bendera itu tidak bisa diasosiasikan dalam bentuk sikap politik yang menentang pemerintahan. Itu cuma orang ramai masyarakat yang kecewa, bahkan beberapa di antaranya kita tahu itu mereka bawa bantuan untuk korban. Dan ini direpresi dengan kekerasan. Ini memang praktek lama dari militarisme yang berlebihan. Kita sama-sama tahu. Ini bahkan ada senjata nih Bang. Gimana nih Bang kalau memang situasi ini? Senjata, maksudnya senjata yang dibawa oleh aparat, ya saya pikir memang sejak awal penanganannya berlebihan ya. Jadi kalau memang bendera, katakanlah ada beberapa bendera bulan bintang yang berkibar ya, kalaupun itu berkaitan langsung dengan situasi politik keamanan, sebaiknya itu diselesaikan secara persuasif saja. Tidak perlu ini diselesaikan di lapangan, karena kalau di lapangan itu tentara, prajurit berhadapan langsung dengan massa yang membawa bendera. Sudah pasti nggak ada dialog di situ, dan sudah pasti akan terjadi konfrontasi. Dan ketika konfrontasi itu terjadi, ya senjata akan mengambil perannya. Sementara masyarakat cuma punya tongkat yang dibalut dengan bendera. Ini tentu bukan situasi yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Bang, mungkin ada saran kita Bang, seharusnya tentara ngapain aja di tengah bencana ini daripada ini Ya, bendera tentara Bang? bangun aja jembatan, bikin jalan, kerahkan alat berat, zipur kerahkan semua, bantu logistik sebisa mungkin, kita sama-sama saling bahu-membahu. Tidak usah ikut-ikutan politik gitu. Jadi tentara itu memang harus jauh dari politik, karena kalau tentara terlibat dalam politik ya jadinya begini, mereka akan menggunakan kekerasan. Nggak ada pemikiran di sana, yang ada cuma kekerasan. Kita sama-sama tahu bahwa praktek militarisme ini tidak memungkinkan ideal dalam situasi yang demokratis. Apakah ini akan membangkitkan trauma masa lalu masyarakat dengan sejarah? Saya pikir nggak cuma trauma ya, semua orang akan marah jika diperlakukan seperti itu. Jadi trauma satu hal, sekarang kan sudah tahun 2025 di akhir menjelang tahun 2026. Banyak di antara masyarakat yang mengibarkan bendera itu anak-anak muda yang mungkin bahkan tidak sempat merasakan konflik senjata di Aceh. Saya pikir ini bukan cuma soal trauma, tapi ini soal bagaimana warga diperlakukan semena-mena seperti itu ya. Semua orang pasti marah dan melawan. Setiap warga yang sadar atas haknya pasti marah dan akan melawan. Dan sebaiknya tentara jangan melakukan itu. Negara tidak boleh melakukan itu. Nah, ya. Jadi lagi-lagi TNI yang dipersalahkan ya. Sekali lagi saya katakan, saya sama sekali tidak mendukung TNI ya. Saya cuma menyampaikan yang kebenaran menurut versi kami, yang menurut kami ini sudah cukup bijak dan berimbang gitu ya. Bahwa kami tidak pernah membenarkan tindakan represif yang dilakukan oleh siapapun, termasuk TNI, terhadap siapapun juga ya, oleh siapapun dan terhadap siapapun. Jadi kami tidak pernah membenarkan ya. Tapi juga sekali lagi ya kan, kalau misalnya tindakan tersebut muncul karena sebagai sebuah bentuk reaksi, maka kita juga tidak boleh menutup mata atas aksi yang dilakukan ya.
Kalau sebelumnya ada aksi misalnya provokasi ya, dan itu nggak sekali 2 kali, nggak di satu tempat, nggak hanya dalam sehari 2 hari, tetapi dalam waktu yang cukup lama, itu akan menjadi akumulasi kan seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya aksi represif. Walaupun menurut saya mungkin saja aksi represif ini memang adalah aksi yang sengaja diharapkan oleh mereka. Jadi mereka melakukan provokasi-provokasi tersebut memang tujuannya agar mendapatkan balasan dari pihak TNI. Nah, setelah mendapatkan balasan dari pihak TNI itulah mereka semakin mudah menggoreng isu bahwa TNI melakukan tindakan represif, TNI memperlakukan masyarakat secara kasar dan lain sebagainya. Sebetulnya memang itu sengaja didesain untuk menggiring opini publik internasional ya, bahwa Indonesia itu ya sewenang-wenang, semena-mena terhadap saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana. Itu sih dugaan saya ya, dugaan saya. Bisa salah, ya kan? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Hah? Saya juga sebetulnya ini apa namanya? Ini yang adalah tema-tema yang sangat rawan gitu ya. Tema-tema yang aduh nggak ngerti lah saya ya kan, mau ngomong begini nanti dianggap itu berat sebelah, tapi kalau nggak dibikin konten, nah penggiringan opini yang salah ini bisa membahayakan, kan seperti itu. Iya, lanjut. Sumatera Utara dan Sumatera Barat kan korban bencana juga ya. Tapi kalau nggak kelihatan ya, masyarakatnya kok dingin-dingin semua. Kok nggak ada berkoar-koar? Oh, mereka ngerti tentang apa yang diajarkan oleh agama, bersyukur dan bertapakur. Oh, dan juga mereka masyarakatnya pada semangat. Jadi ngerti mereka ya kan. Kalau gitu kita mulai yuk. Kita gaskan ke sana semua yuk. Kita gaskan aja yuk. Kita kumpulkan, kita gaskan ke sana yuk. Sebentar Bang, sebentar ini. Gas-gas itu gimana maksudnya? Gas kemana gitu loh. Ada aja. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.